Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, pertemuan kali ini kita masuk ke perkalian dan perbandingan vektor pada bidang R2. Nah, sebelum masuk ke perkalian dan perbandingan, di sini kalian harus tahu dulu mengenai vektor basis dalam bidang. Nah, apa sih maksudnya vektor basis dalam bidang itu? Nah, maksudnya di sini basis itu kita sebut ada basis I, di sini ada basis I, ini vektor basis I dan vektor basis J. Nah, vektor basis I ini vektor satuan yang searah sumbu X, sedangkan J yang searah dengan sumbu Y. Jadi di sini kita contoh, ini ada contohnya. Vektor O ke A. Vektor O ke A sama dengan OB, vektor OB ditambah vektor OC. Berarti OB-nya itu X, arah X diganti dengan I, jadi 4I yang ini. Dan yang searah dengan Y diganti dengan 3Y. Begitupun berikutnya, kalau Z berarti kalau nanti di vektor R3 ada Z diganti dengan K. Oke, di sini kalian bisa lihat vektor F sama dengan basis X basis I ditambah Y basis J. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat X dan Y itu dengan komponen-komponennya I dan J. I dan J ini disebut X dan Y sebagai komponen-komponennya, sedangkan X dan I disebut dengan vektor-vektor basis dalam bidang. Oke, selanjutnya kita masuk ke perkalian vektor dengan skalar. Nah, di sini ada perkalian vektor dengan skalar secara geometri. Oke, di sini kalian bisa baca sendiri ya. Pilih satu bilangan real atau merupakan skalar, dan di sini U vektor adalah vektor sembarang. Nah, di sini bisa lihat kalau perkalian, kalian lihat di sini di gambar ini. Oke, di sini ada U vektor. Lihat di sini arahnya kemana? Dia arahnya ke atas, berarti dia positif. Nah, ada perbandingan, kemudian Pi vektor dan W vektor. Nah, Pi vektor ini perbandingan dari U vektor, sehingga di sini Pi vektor sama dengan 2U vektor. Kenapa 2? Oke, jadi di sini U vektor ini perbandingan dari Pi vektor. Pi vektornya sama dengan 2U vektor. Duanya dari mana? Duanya dari di sini U, lihat. U ini 1, 2, 3. Sedangkan Pi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti perbandingan dari U. Jadi U berbanding Pi vektor sama dengan 1 berbanding 2. Oke. Kemudian W vektor pun sama. W vektor itu perbandingan dari U vektor. Nah, tapi lihat, di sini ada negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena arahnya ke bawah. Jadi W vektor sama dengan negatif 3 U vektor. Jadi perbandingan dari U vektor. Lihat, yang ini 3 nilainya, ini 6 dan ini 9. Oke, kemudian lihat di sini. Tadi sudah Ibu bahas. Pi vektor sama dengan 2U vektor. Nah, yang ini ya. Maka vektor Pi sejajar dan searah dengan vektor U. Dan mempunyai panjang 2 kali vektor U vektor. Sedangkan vektor W ini, vektor W yang ini 3 kali vektor U. Berlawanan, karena arahnya berlawanan. Oke, nanti kita langsung masuk ke contoh ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada perkalian vektor dengan skalar secara aljabar. Nah, kalau perkalian kalian harus tahu dulu ya. Di sini ada N dikali vektor U, berarti NA. Nanti jika ini kan U-nya, vektor U-nya A dan B. Sehingga N dikali vektor U di sini sama dengan yang ini ya.
N-nya dikalikan dengan yang A, N ini, dan dikalikan dengan B. Jadi NA sama dengan dalam kurung NA dan NB. Nah, ada sifat-sifat perkalian. Di sini kalian harus tahu sifat-sifat perkalian. Nah, ini ya, sifat-sifat perkalian. Ini dikalikan, M-nya dikalikan dengan U vektor jadi M kali U vektor, dan M dikalikan dengan P vektor jadi M kali P vektor. Sama yang ini juga, yang bawah ditambah. Nah, ini kalau perkalian, bagaimana kalau perkalian? Nah, kalau perkalian M dalam kurung yang ini, M dalam kurung N dikali U vektor untuk kurung. Jadi bagaimana bentuk perkaliannya? Berarti bentuk perkaliannya M dulu dikalikan dengan N, nanti M, nilai M-nya dikalikan dengan N, baru dikalikan dengan U vektor. Itu ya untuk perkalian. Oke, kita masuk ke perbandingan vektor di R2. Nah, perbandingan itu sama dengan pembagian ya. Nah, sini ada perbandingan. Misalnya titik T membagi vektor A, B dengan perbandingan berarti M banding N di sini ya. Maka kalau titik T dapat diketahui. Nah, di sini kalian lihat, ini adalah titik koordinat A dan B, ini titik koordinat, sedangkan vektor AT banding vektor TB sama dengan vektor M banding N. Nah, di sini dengan M dan N skalalar dan M dan N merupakan anggota R, maka vektor posisi titik T adalah ini ya. Jadi vektor posisi titik T yang tadi yang ditanyakan itu, ini rumusnya untuk mengetahui perbandingan. Untuk perbandingan ini rumusnya. Nah, untuk membuktikannya di sini ada vektor AT dibanding vektor TB sama dengan M banding N. Oke, sehingga setelah kalian ini untuk membuktikan sampai sini, sehingga didapatkan rumus ini untuk perbandingan vektor. T vektor sama dengan N ini, N dikalikan A vektor ditambah M dikalikan B vektor sama dengan M ditambah N. Jadi rumus ini pembuktiannya yang ini di sini ya, sampai sini. Jadi untuk rumus perbandingan ini rumusnya ya. Nanti T-nya bisa diganti kalau misalkan ditanyakannya A vektor, itu kan nilai vektor posisi titik A, bisa diganti T-nya dengan A vektor. Ini untuk rumusnya, atau C vektor atau B vektor. Jadi ini ya untuk rumus perbandingan yang ini. Nah, untuk contoh yang pertama di sini ada penentuan vektor basis. Nah, di sini soalnya ini koordinat A, ini koordinat B, dan ditanyakannya vektor A, vektor B, dan A vektor A ke B dalam bentuk vektor basis. Nah, sini ada alternatif penyelesaiannya. Oke, yang A, vektor A, berarti kita menentukan dengan bentuk vektor basis. Di sini ini X1 vektor basis I, berarti X1 kita ambil X yang A, berarti X yang A itu yang ini 3. Jadi 3 vektor basis I ya. Jadi yang ini. Jadi 3 vektor basis I. Kemudian Y1 vektor basis Y, berarti Y-nya nilainya yang mana? Tinggal mengganti yang Y-nya. Y-nya diganti dengan angka 1. Jadi 1 vektor basis J. Nah, begitupun dengan yang ini, vektor B. Gampang ya, tinggal kalian menentukan nilai X dan Y-nya. Kemudian X-nya itu pasangannya komponennya X, berarti vektor basisnya itu I. Komponennya Y, berarti vektor basisnya itu J. Oke, kemudian yang tanyakan yang ketiga, posisi vektor A ke B. Berarti seperti yang telah kalian pelajari dan kalian telah mencoba latihannya,
Jika vektor A ke B berarti vektor B dikurangi vektor A. Dan di sini untuk pengurangan atau penjumlahan itu yang sesuai. Jadi basis I dengan basis I. Di sini 6I dikurangi dengan 6 vektor basis I dikurangi dengan 3 vektor basis I, dan ini pun sama. Ya, jadi yang sama vektor basisnya itu baru bisa dijumlahkan atau dikurangi. Sehingga ini hasilnya. Bu, apakah bisa jika berlawanan? Tidak bisa. Jadi harus yang sama. Jadi I vektor basis I dengan vektor basis I bisa dijumlahkan dan dikurangi. Begitupun dengan vektor basis C. Jadi harus yang sama atau yang sesuai. Oke, kemudian contoh yang kedua itu ada perbandingan vektor. Contoh soal perbandingan vektor. Luas garis AB dengan titik A koordinatnya negatif 5 dan 4, kemudian titik B koordinatnya 3 dan 6. Jika titik C terletak pada AB, vektor AB, maka sehingga di sini vektor AC dibanding dengan vektor CB. Jika titik C terletak pada AB, berarti di sini ya A ke B dan C-nya ada di sini. Karena titik C ini terletak pada posisi AB, sehingga untuk menentukan perbandingannya ini bisa dari di sini. Berarti A ke C dan C ke B. Karena C-nya terletak di tengah-tengah, ya. Jadi perbandingannya tentukan sama kalian. Berarti perbandingan AC banding CB itu karena C-nya di tengah-tengah. A ke C, kemudian posisinya C ke B. Nah, di sini vektor AC banding vektor CB sama dengan 3 banding 2. Tentukan koordinat titik C. Nah, untuk menentukan koordinat titik C, maka di sini menggunakan rumus yang tadi, rumus perbandingan. Berarti tadi vektor T-nya diganti dengan vektor C, bisa. Nah, kemudian setelah itu N A vektor ditambah M kali B vektor sama dengan M ditambah N. Nah, kemudian masukkan N-nya mana? N-nya itu 2. Ini kan nilai N. Dan ini nilai M. 3. Oke, ini nilai N 2 dan ini 3 nilai M. Sehingga 2 A-nya Bu, apakah koordinatnya dimasukkan terlebih dahulu? Tidak. Berarti jangan dimasukin. Kalian mencari dulu ini untuk C vektornya. Jadi di sini 2A vektor jadi ditambah 3B vektor per 3 ditambah 2M tambah N. Nah, kemudian setelah itu yang bisa dijumlahkan yang mana? Itu yang bawah. Nah, yang bawah untuk mempermudah kalian, karena di sini ini 2A tambah 3B per 5 itu sama dengan diubah jadi 1/5 dikalikan dengan ini 2A vektor tambah 3B vektor. Bu, kenapa nggak pakai yang ini? Ini dirubah dulu biar nanti mempermudah untuk kalian perkalian. Ini sama hasilnya dengan ini turunan dari sini ya. Kalau dikalikan pasti hasilnya juga sama dengan ini. Nah, kemudian setelah itu, baru setelah ini masukkan koordinat A-nya, ini koordinat B, ini nilai A vektornya, ini nilai B vektornya, baru dimasukkan. Nah, setelah itu kalian jangan dulu menjumlahkan yang di luar kurung ini, tapi kalian harus mengalihkan yang di dalam kurung ini ya. Jadi 2-nya dikalikan dengan negatif 5 dan 2 dikalikan dengan 4 sehingga hasilnya ini. Dan ini juga 3-nya dikalikan dengan 3 dan 3 dikalikan dengan 6, hasilnya yang ini. Nah, setelah itu baru kalian jumlahkan yang ini dulu, yang dalam kurung dulu jumlahkan. Berarti negatif 10 ditambah 9 hasilnya itu negatif 1, dan 8 tambah 18 hasilnya 26. Nah, baru setelah ini
dikalikan dengan 1/5. Jadi negatif 1 dikalikan dengan 1/5 itu negatif 1/5. Dan 26 dikalikan dengan 1/5 jadi 26/5. Negatif 1 dikali dengan 1/5, yang dikalikan itu yang ini ya, yang atasnya, jadi negatif 1/5. Begitupun dengan 26/5. Oke, itu untuk contoh untuk perkalian dan perbandingan vektor serta contohnya. Silakan kalian pahami dan pelajari dulu, dan nanti untuk melatih kalian coba selesaikan latihannya sampai kalian bisa harus mencoba dan berlatih. Semangat belajar, terus berlatih dan mencoba, terus mencoba dan berlatih sampai kalian bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.